Yang saya hormati Ibu Korwil Kecamatan Warugunung, Ketua K3S di lingkungan Kecamatan Warugunung, Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati juga operator atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah untuk kegiatan sensus barang budaya ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa pada siang menjelang sore ini kita bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan dengan silaturahmi kita ada keberkahan, berkah tentunya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, ini mungkin saya dengan teman-teman operator kesekian kalinya kita bersilaturahmi, dan mungkin ini pertama kalinya Bapak dan Ibu saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Izin memperkenalkan diri dulu Bapak dan Ibu. Kalau operator sudah jelas mungkin sering bertemu dengan saya. Nama saya Indra Suhada. Saya bertugas di bidang BMD di BKAD Kabupaten Lebak. Kebetulan saya ditugaskan untuk mengawal terkait seluruh kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Bapak dan Ibu. Tentunya dalam hal keuangan dan barangnya, BMD-nya. Nah itu Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan sensus BMD ini tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ibu Korwil bahwa ini tentunya akan melibatkan beberapa personil di sekolah, dan kegiatan sensus ini sebetulnya secara tahapan persiapan itu kita sudah terlampau jauh. Yang seharusnya tahapan persiapan ini beresnya tanggal 18 Oktober. Nah, berarti sudah hampir sebulan. Tapi Bapak dan Ibu, mengingat waktu sensus BMD ini kurang dari 2 minggu, ya. Jadi waktu sensus ini saya informasikan Bapak dan Ibu tinggal kurang dari 2 minggu. Itu terkait dengan waktu pelaksanaannya. Nah Bapak Ibu, mohon maaf yang seyogianya kegiatan ini harusnya dilaksanakan hari Kamis. Berdasarkan rencana awal kita sebetulnya akan ada kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan progres sensus BMD di seluruh OPD. Suratnya kebetulan belum ditandatangani Pak Kaban. Tadi saya ngobrol lagi dengan Bu Kabid, Bu, gimana terkait dengan pendampingan di Warugunung. Bu Kabid juga ternyata kita padat Bapak dan Ibu di kantor. Akhirnya sebetulnya harusnya besok mulai monet, Bu. Kita turun ke mungkin sekolah-sekolah, mungkin akan ada beberapa sampling yang akan dijadikan monet ya sekolah-sekolah. Nah kita juga teknisnya belum tahu seperti apa. Yang jelas mundur Pak, Senin depan kita baru monet, dan ya udah kebetulan karena ini pun tidak bisa dibatalkan. Dan tadi mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi sebelum saya berangkat Bapak dan Ibu, saya agak kurang sehat. Jadi mau motor juga takutnya nggak nyampe ke sini. Yang tadi ya mulia, benar kalau mau jemput ya maka kalau mau gitu kan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini ya, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan. Nah Bapak dan Ibu, terima kasih sudah Bu Korwil, sudah Pak K3 sudah menghadirkan kepala sekolah, karena Bapak Ibu sensus ini berawal dari kebijakan kepala sekolah. Ya. Bapak dan Ibu juga selaku kepala sekolah harus paham dengan alur si sensus ini, karena memang waktu yang lumayan Bapak dan Ibu, karena sensus ini akan dilakukan terhadap barang-barang yang tercatat di sekolah Bapak Ibu dari mulai 0 tahun sampai dengan tahun 2021. Jadi kalau total aset Bapak Ibu dari A sampai E contohnya ada 20.000, maka itulah yang nanti akan disensus. Dari mulai tahun berapa Pak? Sejak tercatat di KIP Bapak dan Ibu. Tahun berapa mulainya? Kalau ternyata Pak saya lihat KIP saya itu mulainya tahun 80, ya udah tuh berarti Bapak Ibu sensusnya dari tahun berapa? Nah Bapak dan Ibu,
latar belakang, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, kalau Bapak Ibu kan pakai baju kaki ya, saya pakai baju korpri. Kebetulan tadi pagi ada kegiatan lomba HUT korpri di Aula Muntapuli, kebetulan saya ditugaskan untuk lomba Panca Prasetya, dan hari ini makanya saya pakai pakaian korpri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, latar belakang terkait dengan kegiatan ini adalah kita dasarnya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2000 nomor 19 tahun 2019 tentang, ini harusnya tahun 2016 Pak, tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pada pasal 226. Nanti silakan baca Bapak dan Ibu ya. Jadi sensus ini Bapak dan Ibu seyogianya dilaksanakan 5 tahun sekali. Terakhir pemerintah Kabupaten Lebak melakukan sensus itu di tahun 2013. Seyogianya kita harusnya 2018 ini sudah sensus. Nah Bapak dan Ibu, di tahun 2021 melalui redaksi KPK bahwa Kabupaten Lebak harus melaksanakan sensus. Jadi Bapak dan Ibu, output dari kegiatan ini adalah kita akan mengupload hasil dari sensus ini ke KPK Bapak dan Ibu. Ya, ada 2 entitas yang akan kita yang akan menjadi tujuan dari laporan ini. Yang pertama adalah KPK, yang kedua adalah BPK. Jadi selain dari regulasi yang mengamanatkan kita untuk sensus, yang satu lagi adalah redaksi KPK Bapak dan Ibu. Ya. Inilah dasarnya. Nanti PowerPoint-nya silakan dibaca. Nah ini dasar hukum Bapak Ibu dalam menetapkan surat tugas ataupun surat keputusan dalam melaksanakan sensus ini terkait dengan penetapan personil yang akan dilibatkan di dalam sensus barang milik daerah. Bapak Ibu, sebagai dasar dari kegiatan ini yaitu surat edaran Bupati Lebak nomor 032/882/BKD/22 tentang pelaksanaan inventarisasi sensus. Jadi teknisnya ada di sana, Bapak Ibu tinggal baca ya. Secara nanti kalau ada yang tidak paham Bapak dan Ibu nanti bisa dikonsultasikan dengan kami. Nah Bapak dan Ibu, ada 3 tahapan di dalam sensus ini. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan ini sudah kadaluarsa 18 Oktober maksimalnya, jauh tapi nggak apa-apa. Yang kedua tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini tinggal waktunya 2 minggu juga kayaknya enggak gitu. Karena minggu ketiga ini harus selesai. Nanti Bapak Ibu strateginya seperti apa. Yang ketiga adalah tahap laporan. Ya, tahap laporan juga sama, itu harus dilaksanakan di minggu ketiga. Nah Bapak dan Ibu, tahapan persiapan. Nanti Bapak dan Ibu sepulangnya dari sini, besoknya kepala sekolah segera membentuk tim. Ya, karena yang pertama kita melalui Bupati melalui pengelola barang. Pengelola barang di sini Pak Sekda Bapak dan Ibu. Jadi kalau di jabatan barang milik daerah, Pak Sekda itu selaku pengelola. Ya. Membentuk tim inventarisasi yang terdiri dari BKAD, Inspektorat, dan bagian hukum. Jadi bukan hanya BKAD yang melaksanakan inventarisasi. Di dalamnya juga ada Inspektorat dan ada bagian hukum. Kenapa ada 3 unsur itu? Yang pertama BKAD yang selaku yang mempunyai kegiatannya. Inspektorat tentunya selaku pengawas dan pembina. Bagian hukum tentunya kenapa dilibatkan? Karena adanya regulasi yang akan nanti diterbitkan terkait dengan sensus ini. Nah Bapak dan Ibu, di sini pengguna barang. Nah Bapak Ibu juga kepala sekolah harus tahu jabatan Bapak Ibu di barang milik daerah apa. Ya, kalau Bapak dan Ibu di keuangan disebutnya kuasa pengguna anggaran. Ya, tapi Bapak Ibu kepala sekolah di dalam pengelolaan barang milik daerah ini sebut jabatannya adalah kuasa pengguna barang. Itu kepala sekolah. Ya. Kalau pengguna barang itu Pak Kadis, Pak Bu. Ya, pengguna barang itu adalah Pak Kadis. Pengurus barang pengguna itu adanya di SKPD teknis, di sekolah itu di unit, di puskesmas itu namanya pengurus barang pembantu. Ya, tentunya pengurus barang pembantu ini sudah SK Bupati Bapak dan Ibu. Dasarnya adalah SK Bupati. Pak, boleh nggak pengurus barang dibantu? Boleh Pak Bu. Namanya pembantu pengurus barang pembantu. SK-nya adalah SK kepala sekolah. SK-nya SK kepala sekolah. Kalau pengurus barang pembantu itu SK-nya Bupati
itu namanya pembantu barang pembantu ya. Nah Bapak dan Ibu silakan setelah ini Bapak dan Ibu saya sudah menyiapkan surat tugasnya ya. Surat tugasnya mungkin nanti bisa share surat tugasnya ke Korwil Warung Gunung sehingga nanti bisa disusun surat tugas. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah menugaskan personil yang dikoordinatori oleh pengurus barang pembantu. Jadi Bapak Ibu pengurus barang pembantu itu tidak kerja sendiri, tapi selaku koordinator. Ya. Coba tadi dan ya selanjutnya Bapak dan Ibu mempersiapkan kertas kerja. Nah ini adanya di operator nanti YouTube-nya udah saya linknya udah saya share Pak. Silakan nanti narik datanya masing-masing ya. Bu Imam bisa share kertas beresnya. Yang selanjutnya mempersiapkan sarana dan prasarana, laptop, ATK, kamera dan sebagainya. Yang selanjutnya memperbaiki penetapan KIR. Nah, Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu itu harus membuat penetapan penanggung jawab ruangan. Siapa penanggung jawab ruang kantor, siapa ruang guru, siapa penanggung jawab ruang kelas 1 sampai seterusnya Bapak dan Ibu. Termasuk toilet juga harus ada penanggung jawabnya Pak ya. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu tahapan persiapan paling lambat diselesaikan tanggal 18 Oktober. Nah, kalau tanggal kita bisa bahas ya. Nah, tahapan pelaksanaan ini barang milik daerah yang diinventarisasi adalah BMD yang berada pada pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang. Berarti di Bapak dan Ibu adanya KIP apa saja? Kalau ada KIP A, B, C, E, berarti itu yang akan disensus semuanya. Pak, totalnya ada 40.000 barangnya, itu yang akan disensus nanti. Ada atau tidak ada itu akan disensus ya. Selanjutnya pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyampaikan formulir dan bahan kepada personil. Nah ini nanti operator tugasnya sebetulnya pengguna barang kuasa pengguna barang. Nah ini tadi sudah Bapak dan Ibu. Di sini ada KIP A sampai dengan E. KIP F itu kita tidak inventarisasi karena konstruksi dalam pengerjaan ya. Belum berupa aset Bapak dan Ibu. Kalau KDP itu di sini lagi ada aset tak berwujud Bapak dan Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu selama ini kan baru mendengar KIP A sampai F ya, ternyata ada KIP G di kita sebutnya KIP G yang sebut aset tak berwujud. Aset tak berwujud memang tidak berwujud Bapak dan Ibu. Itu berupa Bapak dan Ibu barangnya, sebutnya barangnya gitu ya, berupa lisensi, hak cipta ataupun software. Itu namanya aset tak berwujud. Software yang dimaksud adalah software yang kita bangun sendiri, kita gunakan sendiri, dibiayai oleh anggaran tertentu. Itu namanya aset tak berwujud. Kalau Bapak Ibu beli CD software, contoh beli Microsoft Office atau Windows ketiga pendekar, itu bukan aset tak berwujud, tetapi tetap disimpan di barang dan jasa. Ya, jadi takutnya salah kaprah software ini ATB. Tidak semua software ATB. Ya, yang software yang dimaksud adalah software yang kita bangun sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kapan pelaksanaan. Di sini mungkin judulnya KIP A, tetapi saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Secara teori, sensus itu hanya akan mensensus barangnya ada atau tidak ada, itu secara teori. Gampang ya Bu. Sensus ada atau tidak ada. Tetapi secara praktek Bapak dan Ibu, ketika barang tersebut ada, dia dalam kondisi apa barangnya? Apakah baik, kurang baik, atau rusak berat? Barangnya ketika pun kondisinya sudah diketahui, statusnya sudah apa? Digunakan, dimanfaatkan, KSP, idle dalam pihak kuasa pihak lain ataupun sengketa. Itu statusnya. Ketika memang statusnya sudah jelas, ada di ruangan mana barang tersebut? Ya, Bapak dan Ibu, itu ketika barang ada. Lalu bagaimana kalau barangnya tidak ditemukan? Ada 4 alasan. Yang pertama adalah karena mutasi. Mutasi contohnya
SD 1 Jagabaya kebanyakan buku contohnya ya diberikan kepada SD 1 Warung Gunung, itu namanya mutasi, bukan hibah. Bapak Ibu kalau memberikan barang ke sekolah A ke sekolah B bukan hibah, karena Bapak Ibu pun dalam kepegawaian nggak ada hibah kan. Bapak Ibu pindah dari SD 1 Warung Gunung ke SD 2 Warung Gunung bukan hibah, tapi mau kasih. Di lingkup Pemda masih mutasi Pak, barang itu sebutnya bukan hibah ya. Baik ke OPD sepertinya dari dinas SD 1 Warung Gunung ke dinas perusahaan tetap mutasi ya, walaupun beda OPD. Itu karena mutasi itu harus dibuktikan dengan berita acara serah terima barangnya dari SD A ke SD B, itu namanya mutasi Pak. Yang keduanya karena hibah. Hibah yang dimaksud hibah keluar. Contohnya adalah, bukan contoh, maksud dari hibah tersebut adalah ditujukan kepada masyarakat perorangan, kelompok masyarakat ataupun organisasi, itu namanya hibah. Yang ketiga adalah hilang Pak. Tuh. Hilang ini ada dua ketentuan. Ada hilang dikarenakan terjadi di sekolah, ada hilang dikarenakan kelalaian perorangan. Contohnya laptop dibawa ke rumah, di rumahnya kecurian, itu namanya kelalaian perorangan Pak. Lalu kalau hilang seperti apa? Kita ada perbuk namanya tanggung ganti rugi perbuk TGR, baik yang bendahara maupun non bendahara. Bapak Ibu kepala sekolah kalau nunjuk bendahara dengan pengurus barang, orangnya jangan yang sama, kasihan. Kalau sepertinya hilang uang akan di TGR-kan, hilang barang pun akan TGR Pak. Sidangnya akan ada di inspektorat. Proses sidang TGR-nya ada di inspektorat. Jadi Bapak dan Ibu sekali kepala sekolah melihat, memetakan siapa yang akan ditugaskan sebagai bendahara. Jadi jangan satu ASK oleh satu orang. Ini terhadap Bapak Ibu harus bisa menganalisa resiko yang dihadapi oleh pegawai Bapak dan Ibu itu sendiri, gitu ya. Nah, hilang ini Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu akan menceritakan riwayat hilangnya. Apakah hilang tersebut ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau tidak, itu nanti diceritakan di riwayat. Kalau ada berarti sebagai lampiran surat keterangannya ya. Yang selanjutnya adalah tidak ditemukan karena lainnya. Nah, lainnya ini nanti akan saya ceritakan, saya akan buka slide-nya. Nah, itu Bapak Ibu secara teori dan prakteknya. Jadi ketika Bapak Ibu punya 20.000 barang, berapa barangnya yang ada, berapa barang yang tidak ditemukan. Dan itu harus teridentifikasi semuanya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk aplikasi foto, sekolah harus mendownload pada HP masing-masing berupa software yang bernama Timestamp Camera Interface Free. Di YouTube sudah saya kasih cara settingnya seperti apa installnya. Ya, nah ini berupa seperti ini. Bapak Ibu kenapa kemarin banyak pertanyaan, Pak, emang foto barang harus tetap pakai aplikasi ini? Kenapa kita pakai ini Bapak dan Ibu? Dikhawatirkan Bapak Ibu kalau tidak pakai ini ada indikasi Bapak Ibu memberikan foto-foto yang sudah ada atau foto-foto lama. Bisa saja download di Google Pak. Ya. Dengan aplikasi ini Bapak dan Ibu ini sudah menyebutkan tanggal berapa Bapak Ibu mau foto, jam berapa Bapak Ibu foto. Nah, itu ya. Jadi kita mengindikasi itu. Ya. Jadi sudah terbaca Bapak dan Ibu ada indikasi-indikasi. Sebetulnya kita ke OPD yang lain tidak masalah tidak menggunakan timestamp, tetapi ada indikasi bahwa khawatir foto yang disajikan bukan foto-foto existing terakhir, maka kita tetap menggunakan seluruh foto mulai tanah, gedung, bangunan, KIP ini menggunakan ini, sehingga ketahuan kapan Bapak Ibu fotonya. Ya, itu. Termasuk kalau ada sinyalnya, ya alamat Bapak dan Ibu sudah tertuang di sini, gitu. Ya, gitu.
Nah, jadi Bapak dan Ibu sekali lagi di dalam sensus ini juga Bapak dan Ibu memungkinkan adanya koreksi terhadap inputan-inputan yang sudah ada ya. Nah, Bapak dan Ibu contohnya gini. Di KIP A Bapak dan Ibu luas tanahnya tercatat 1150 contohnya. Sudah bersertifikat tanah Bapak dan Ibu, ternyata di sertifikatnya 1270. Maka Bapak Ibu akan melakukan koreksi terhadap luasan tanah di KIP A-nya. Ya. Alamatnya kalau lengkap, kalau belum lengkap dilengkapi Bapak dan Ibu di KIP-nya. Contohnya alamatnya Kampung Ciberem doang gitu ya. Nanti tambahin tuh dilengkapi. Karena itu bagian amanat dari BPK. Nah, itu termasuk sepertinya Pak, di dalam KIP B kita punya laptop tapi spesifikasinya belum jelas, itu boleh dikoreksi tambah. Koreksi kurang boleh, koreksi tambah boleh. Nanti caranya saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di dalam sensus ini juga memungkinkan ada barang-barang yang secara fisiknya ada tetapi belum tercatat. Contohnya, kemungkinan Bapak Ibu dapat hadiah di BJB berupa kompor. Agar kompor itu tidak berpindah ke rumah, kita catatkan gitu sekarang. Ya, Bapak dan Ibu, kita amankan di dalam pencatatan. Itu memungkinkan ketika Bapak Ibu punya ada hibah CSR yang belum tercatat, itu bisa di tahun ini kita catatkan, kita tambahkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan ke Pak, apa sih KSP Pak, apa sih idle? Banyak yang nanya ke saya Bapak dan Ibu. KSP itu adalah kerjasama pemanfaatan, biasanya dilakukan dengan sewa, sama dimanfaatkan dengan KSP hampir sama pengertiannya. Idle itu Bapak dan Ibu biasanya ada pada kendaraan, tanah dan gedung. Yang dimaksudkan adalah idle tersebut adalah barangnya ada, ya, tercatat di kita, tetapi sedang tidak digunakan, sedang tidak dimanfaatkan, sedang tidak dikuasai pihak, atau sedang tidak dalam sengketa. Contoh, Bapak Ibu punya tanah 2 hamparan. Yang satu hamparan itu ada bangunannya, yang satu itu tanahnya jadi ruyuk, seperti bahasa ya. Nah, yang jadi ruyuk itu yang sebutnya idle Pak, Bu. Ya, sedang digunakan, tidak sedang dimanfaatkan, tapi tercatat di kita gitu. Nah, itu disebutnya idle. Ya. Itu bisa kalau tidak dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu, itu bisa ditarik ke pengelola, bisa ditarik kita gitu. Atau bisa digunakan untuk OPD lain yang dibutuhkan ya. Itu namanya idle. Takutnya Bapak Ibu nanya, ya idle apa gitu. Biasanya digunakan untuk kendaraan dan bangunan. Kalau rusak berat itu tetap digunakan Pak Bu ya. Kalau rusak tetap digunakan itu dipakai, sedang kita pakai, statusnya dia rusak berat. Nah Bapak dan Ibu, nanti operator ini akan bekerja di 2 modul. Ada modul pendapat ya, artis bada, ada modul inventarisasi dan modul penata usahaan. Nah Bapak Ibu, pelaksanaan ini sebelum saya lanjut, batas waktunya kapan Pak? Batas waktunya 10 November itu Dinas Pendidikan kepada BKAD. Berarti sekolah ke Dinas Pendidikan itu maksimal minggu 3 di bulan November. Maksimal laporan ke Dinas Pendidikannya di minggu ketiga. Bapak dan Ibu, disinilah Bapak dan Ibu tujuannya untuk membagi personil. Karena KIP D dan E itu pasti ada di setiap ruangan. Ya, ada di kelas 1, ada di kelas 2, ada di kelas 3. Maka Bapak dan Ibu, Bapak Ibu kepala sekolah yang tahu kemampuan pegawainya masing-masing, siapa saja yang akan ditugaskan melakukan sensus ini. Ya, kita tidak membatasi jumlah personil Bapak dan Ibu. BKAD tidak ada intervensi kepada jumlah personil. Karena yang tahu kebutuhannya adalah Bapak Ibu selaku kepala sekolah. Yang akan contohnya ada pegawai 10, yang mau ditugaskan 10-10-nya juga mangga Bapak dan Ibu. Kalau ada 10 yang mau ditugaskan 5 mangga, tergantung dari volume baru hadapi.
Karena ada dua klasifikasi, ada tidak, ya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti pembagian personel petugas ini berdasarkan penerapan warna-warnanya punya masing-masing. Contohnya si A warnanya petugasnya kuning, si B warnanya biru, si C warnanya hijau dan sebagainya. Jadi punya warna-warni mas. Nah, nanti kita akan praktek langsung karena biasanya operator kalau nggak diajak praktek langsung suka nanti kita akan praktek Pak. Ini secara kita konsepnya dulu. Kita berbicara secara konsepnya dulu. Karena kalau kita konsepnya dilewat, takut Bapak dan Ibu pemahamannya tidak utuh, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kertas kerja ini juga tidak usah saya jelaskan, tadi sama ya. Nanti kalau bahasa ini harus tentang praktek Bapak dan Ibu. Ya, kalaupun saya bacakan kalau di praktek, oh iya ternyata ini, gitu, ya. Karena PowerPoint ini tinggal baca. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan ada alasan lainnya yang ditemukan untuk QB. Yang pertama, Bapak Ibu kan ini menjadi favorit.